Om Swastiastu. Pemirsa Data TV, Anda mungkin belum pasrah atau ingin Anda pasrah lebih baik? Nah, pada kesempatan kali ini, saya bersama Sister Janaki akan membahas mengenai pasrah pada diri sendiri. Om Santi. Om Santi. Iya. Bagaimana Sister? Damai? Damai. Selalu damai? Selalu damai. Selalu dari senyum, menimbulkan kedamaian. Anda juga sama. Mudah-mudahan kalau dari tersenyum itu bisa membuat kedamaian juga ya, Sister. Bisa. Ya? Berarti kalau pasrah juga bisa membuat damai. Tergantung kepasrahannya. Iya. Ya, dan kita kebetulan kali ini akan membahas tentang kepasrahan. Iya. Iya, Sister. Pasrah diri. Kepasrahan itu sebenarnya apa sih menurut Sister? Iya. Pengertian kepasrahan itu? Ada dua macam kepasrahan. Satu menjadi pasrah dengan rela, dan satu pasrah karena tak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Seperti apa tidak ada pilihan? Misalnya jika pasrah karena kita ingin pasrah pada Tuhan, ya pasrah karena sayang, itu pasrah, kita ada pilihan. Tapi jika tidak ada pilihan, misalnya kita ada sakit misalnya, ya, dan kita pasrah saja pada takdir, adakah kita sembuh atau tidak, itu pasrah negatif. Tapi pasrah positif, kita pasrah pada Tuhan, dan karena itu kita menegakkan kebenaran. Kita pasrah pada Tuhan dan kita tidak jadi takut. Kita pasrah pada Tuhan dan kita usaha sebaik mungkin. Itu bagus. Tapi pasrah karena kita macet, pasrah karena tidak ada pilihan lain, dan kita katakan pasrah, itu sepertinya berputus asa. Berarti tidak ada jalan lain, maka mereka tidak mau berusaha lagi. Tapi itu tidak baik, karena selagi kita hidup ada harapan untuk mengatasi masalah itu, ada harapan untuk memperbaiki kondisi kita itu. Tapi jika kita hanya mengatakan, saya pasrah saja pada takdir, artinya tidak ada usaha dari kita. Dan kita sebagai batu dari gunung yang masuk ke dalam kali dan berguling, ikut terpahan air, ya dia ikut saja, tidak ada destinasi, tidak ada apa, ikut aliran saja. Itu berarti memang pasrah yang mengikuti alur saja seperti itu ya? Dan tidak ada pikiran darinya, tidak ada satu kreativitas darinya, tidak ada satu usaha dan satu tekad, begitu. Maka kepasrahan itu adalah diiringi dengan tekad, karena dia tahu itu adalah yang terbaik untuk orang lain. Tekad yang kuat dalam diri sendiri seperti itu. Nah, kalau misalnya pasrah yang sering kita jumpai dalam situasi tidak enak, bencana mungkin seperti itu, Sister. Orang pasti kan sangat putus asa dengan situasi seperti itu. Untuk membangkitkan atau untuk menanamkan kepasrahan itu sendiri kepada orang yang sedang menghadapi yang namanya bencana, bagaimana menurut Sister? Bencana ini kan benar-benar satu yang besar yang menimpa orang, ya, bencana. Maka disitulah orang lain di sekitar daerah bencana itu bisa bersatu untuk membantu. Karena itu satu ujian yang luar biasa besarnya, satu penyiksaan yang luar biasa, maka orang lain harus datang bersama untuk membantu. Itu tidak bisa dibiarkan begitu. Itu bagus. Tapi jika kita ditimpa satu musibah misalnya, kita harus pikir, ada jalan keluar atau tidak, ada solusi atau tidak, ada cara lain atau tidak. Kita harus pikir dan berusaha untuk mendapatkan satu solusi yang bagus. Solusi untuk mengatasi problem itu. Untuk mengatasi seperti itu kita harus cari tahu solusi seperti itu. Tapi kita memang harus pasrah dulu mungkin, Sister, atau kita cari solusi dulu baru kita pasrah. Jika kita sudah menghadapi dengan satu situasi, itu sudah terjadi, sama ada kita mau atau tidak mau, itu sudah terjadi, maka kita terima itu, pasrah. Tapi dari itu kita mau kemana? Solusi apa yang terbaik dalam kondisi seperti itu? Misalnya katakan anak kita sakit ketika ada ujian akhir tahun. Ya, dia tidak bisa ambil ujian. Kita pasrah pada itu karena dia sakit. Tapi
kita jangan kasih satu perasaan negatif pada anak itu, dan kita katakan jangan khawatir, ada tahun depan bisa ulangi ujian ini, yang penting Anda sehat. Begitu kita kasih harapan, motivasi kita cari juga solusi, dan kita tidak menuduh siapapun. Ini sudah terjadi, maka kita mau bagaimana lagi? Maka dalam keadaan berputus asa seperti itu, atau keadaan yang susah seperti itu, kita cari solusi untuk jalan keluar yang paling bagus, yang tidak melukai hati siapapun, dan kita juga mendapat satu pelajaran dari itu.